1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berjumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran online pada hari ini. Sekarang kita telah memasuki pembelajaran 5 dan 6 di tema 3, subtema 3. Itu artinya hari ini merupakan hari terakhir untuk pembelajaran di tema 3. Anak-anakku, kemarin di pembelajaran 3 dan 4, kita telah belajar tentang pembangunan sosial budaya di Indonesia, terus tentang keragaman di Indonesia, keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya, serta keragaman dalam suatu organisasi. Dan satu lagi tentang membuat rancangan iklan. Nah, itulah pembelajaran yang telah kemarin kita pelajari bersama. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran 5 dan 6, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diawali pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah pada mandi kan? Lalu dilanjut sarapan pagi. Jangan lupa sarapan pagi dengan makan makanan yang sehat dan bergizi tinggi agar kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Coba anak-anakku lihat pada layar. Sekarang kita akan belajar tentang apa yang ada di layar. Silahkan dibaca ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan survei, siswa mengidentifikasikan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. 2. Dengan mempresentasikan hasil survei, siswa menjelaskan berbagai penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. 3. Dengan berlatih memeragakan iklan yang dibuatnya, siswa menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan iklan elektronik. 4. Dengan berkreasi merancang motif batik, siswa mengidentifikasi bahan dan alat serta membuat rancangan karya seni rupa. Sedangkan tujuan pembelajaran 6 adalah sebagai berikut. 1. Dengan menampilkan iklan layanan masyarakat yang dibuatnya, siswa mampu merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikan iklan tersebut. 2. Dengan melakukan refleksi dan menjawab pertanyaan tentang kerjasama dalam kelompok, siswa mampu menyebutkan pentingnya keanekaragaman dan menguraikan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami keanekaragaman. Dan yang ketiga, dengan menguraikan teknik membuat batik, siswa mampu mengidentifikasikan langkah-langkah membuat karya seni rupa daerah dan mempresentasikannya. Itulah anak-anakku tujuan pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, kita bersama-sama mengawali pembelajaran kita ya. Di awal pembelajaran 5 ini, di dalam buku, kita harus melakukan sebuah survei ya. Survei terhadap teman sekelas. Tapi,
Berhubung sekarang kita melakukan kegiatan belajar di rumah, maka survei dilakukan kepada seluruh anggota keluarga di rumah. Nah, anak-anakku silahkan bertanya ya kepada semua anggota keluarga tentang apa informasi tentang kesehatan sistem pencernaan, tentang jenis-jenis gangguan sistem pencernaan. Coba dilihat di poin 5 ya. Karena setiap anggota keluarga pasti pernah mengalami gangguan sistem pencernaan. Ayo, coba diingat kembali ya, penyakit apa yang menyerang organ pencernaan? Ya, penyakit seperti MAH, ukus, dan kolik dapat menyerang lambung, sementara diare dan sembelit menyerang usus halus ataupun usus besar. Penyebab penyakit organ pencernaan itu bermacam-macam ya. Ada yang diakibatkan oleh bakteri dan virus, ada pula yang disebabkan oleh kekurangan serat dan vitamin. Nah, dalam melakukan survei, tentu ya kalian akan bekerja sama dengan seluruh anggota keluarga kalian. Nah, di dalam kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membuat naskah tentang keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan menentukan perlengkapan pendukung iklan yang akan kita buat untuk mendukung iklan kita. Perlengkapan pendukung bisa bermacam-macam, tergantung pada iklan yang akan kita buat. Misalnya, kalau kita ingin membuat iklan tentang penjualan sebuah produk, maka perlengkapan pendukungnya bisa produk itu sendiri. Atau apabila iklan layanan masyarakat tentang kebersihan, perlengkapannya bisa berupa alat-alat kebersihan seperti sapu, pengki, dan sebagainya. Nah, hal yang penting dari sebuah penjualan produk atau jasa adalah dari strategi penjualan yang baik. Nah, salah satunya hal yang dapat meningkatkan penjualan yaitu adanya promosi tadi dalam bentuk iklan. Untuk dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Iklan juga bisa ditayangkan di media elektronik, yaitu televisi. Nah, apa sajakah langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik? Nah, yang pertama, memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. Yang ketiga, menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. Dan yang terakhir, berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Nah, apa sih tujuan iklan itu? Tujuannya adalah untuk dapat mempengaruhi penonton supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Jika penonton tidak berminat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan, nah iklan tersebut dapat dikatakan belum berfungsi dengan baik, ya. Adapun persiapan di hari penampilan kita dalam menyampaikan iklan, yaitu yang pertama kita harus melakukan kontak mata ya dengan penonton. Jadi fokus pada kamera, ya. Jangan ketika berbicara pandangannya kemana-kemana, tapi fokuslah kepada kamera, karena penontonlah yang sedang kita ajak bicara. Yang kedua, tidak menutupi pandangan mata penonton. Yang ketiga, menggunakan
suara yang lantang, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang tepat dan sesuai. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri. Jadi jangan malu-malu, karena itu akan mempengaruhi terhadap bagus atau tidaknya iklan tersebut ketika dipentaskan. Anak-anakku, keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama, malah sebaliknya. Keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya ya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah juga memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Adapun karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik ini telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakannya adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Karena setiap daerah memiliki motif serta warna yang berbeda yang merupakan ciri khas daerah tersebut. Anak-anakku, karya seni batik dapat dibedakan menjadi dua ya, yaitu batik tradisional dan batik modern. Nah, setiap jenis batik tersebut memiliki ciri masing-masing. Adapun ciri-ciri batik tradisional antara lain, yang pertama, coraknya memiliki makna simbolik. Yang kedua, umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, serta barong. Yang ketiga, warnanya cenderung gelap, misalnya hitam, coklat, kehitaman, atau putih. Nah, yang keempat, motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Nah, yang kedua, ciri-ciri batik modern. Apa saja? Nah, yang pertama, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Yang kedua, umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Yang ketiga, warnanya cenderung bebas ya, misalnya biru, merah, atau ungu. Dan yang terakhir, motif batiknya bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Nah, ini merupakan, ya, gambar-gambar ini merupakan contoh-contoh batik tradisional. Dalam pembuatannya, batik memiliki beberapa teknik ya, yang dapat digunakan. Antara lain, yang pertama, dengan menggunakan teknik tulis. Dengan menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Kainnya dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Pembuatan batik jenis ini bisa memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Yang kedua, teknik cap, yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap atau stempel. Biasanya dibuat dari tembaga. Proses pembuatan jenis batik ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Yang ketiga yaitu teknik cetak atau sablon, yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Proses pembuatan batik ini tidak menggunakan teknik batik, tetapi menggunakan
alat cetak atau sablon. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya, motif batik parang rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Nah, ini adalah contoh batik Nusantara. Dan berikut adalah contoh-contoh batik dari berbagai daerah di Nusantara. Ada batik Aceh, batik Jakarta, batik Cirebon, batik Riau, batik Solo, batik Yogyakarta, batik Tegal, dan batik Pekalongan. Jadi semua motif batik ini berbeda-beda dan pastinya memiliki makna tersendiri. Coraknya sangat beragam dan menampilkan keindahan tersendiri dan keunikan tersendiri pula. Selain itu juga sangat syarat dengan makna-makna kehidupan yang sangat luar biasa. Nah, demikianlah anak-anakku materi pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang telah kita pelajari. Jadi, pada hari ini kita telah belajar tentang penyakit-penyakit pada organ pencernaan manusia melalui survei terhadap keluarga kita sendiri di rumah. Yang kedua, kita juga telah belajar bagaimana menyiapkan iklan yang baik yang akan ditampilkan di media elektronik, mulai dari naskah, bagaimana gestur kita, bagaimana pandangan mata kita ketika kita menyampaikan sebuah iklan. Dan kita juga telah belajar tentang karya seni batik Nusantara, baik itu batik secara tradisional dan batik modern, yang berasal dari berbagai daerah Nusantara, baik itu dari Pekalongan, dari Yogyakarta, Solo, dan sebagainya. Demikianlah anak-anakku pembelajaran pada hari ini. Tugas untuk hari ini nanti Ibu share di WhatsApp grup ya. Nah, tetap bersemangat belajarnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua mengucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.